Hai, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Aku Melati Harahap. Kali ini aku bakal ceritain tentang cerita horor yang aku dapat dari Twitter, dan nanti linknya akan aku taruh di description box. Kejadian horor ini berlatar tahun 2008. Kemarin saat aku dan keluargaku baru saja menempati rumah di Kota Malang. Namanya rumah baru, Mama dan Bapak saat itu langsung mengadakan acara doa syukuran di rumah bersama dengan Pak Ustadz dan Bu Ustazah, serta mengundang beberapa tetangga sekitar sebagai bentuk perkenalan kami juga. Setelah acara doa syukuran selesai, Mama dan Bapak segera pergi ke depan pintu gerbang yang menghadap langsung ke arah jalan sambil memberikan kudapan untuk para tamu pengajian. Mama tiba-tiba mengulurkan tangannya ke atas sambil melambai-lambaikan seperti mengajak seseorang untuk datang mendekat. "Melambaikan tangan ke siapa sih, Ma?" tanya Bapak sewaktu itu heran, karena ia pun sebenarnya juga melihat ke arah di mana Mama melambaikan tangan. Tapi memang tidak ada satu orang pun di situ. "Masa nggak lihat, Pak? Itu loh, ada nenek-nenek lagi berdiri. Dari tadi ngeliatin ke arah sini." "Ya Mama panggil dong. Kan ini masih ada lebihan makanan untuk tamu pengajian tadi," jawab Mama. Saat Mama menolehkan wajah lagi, ternyata nenek itu sudah menghilang. "Oh iya, kemana ya nenek itu? Kok udah nggak ada? Rasanya tadi Mama jelas lihat ada nenek-nenek berdiri di situ," sambungnya sambil tangan Mama menunjuk ke arah yang dimaksud. "Ya udah, yuk masuk lagi Mah ke depan, ke dalam, biar Bapak yang kunci gerbangnya sekalian. Mungkin Mama tadi cuma salah lihat kali," ajak Bapak. Ketika pintu gerbang hampir tertutup, Bapak lalu melihat apa yang dilihat oleh Mama, yaitu seorang nenek-nenek sedang berdiri melihat ke arah Bapak. Mereka berdua saling bertatapan. Bapak langsung menganggukkan kepalanya sambil senyum sebagai bentuk sapaan. Nenek itu membalas dengan tatapan dingin dan malah memasang wajah yang sama sekali tidak bersahabat kepada Bapak. Si nenek itu kemudian mendekat dan berbicara, "Ngaliyo seko kini, iki omahku. Pergi dari sini, ini rumahku." Belum sempat Bapak menjawab, si nenek misterius langsung pergi. Kejadian itu tak langsung Bapak sampaikan kepada Mama, karena Bapak merasa mungkin saja nenek itu sudah agak pikun, atau bisa jadi mungkin agak memiliki gangguan kejiwaan. Keesokan harinya, Bapak sambil agak berbisik-bisik bertanya dengan Pak Usman, supir yang di rumahnya tidak jauh dari komplek perumahanku. Ia bertanya tentang si nenek misterius semalam. Bapak takut kalau saja nanti nenek itu akan datang ke rumah dengan membuat kegaduhan. Kalau nenek-nenek yang biasa pakai baju kebaya warna coklat dan pakai kain batik, kayaknya sih di seputaran wilayah sini nggak ada, Pak. Apalagi dengan ciri-ciri yang Bapak sebutkan. Rambutnya putih, beruban, dan tubuhnya bungkuk, jawab Pak Usman. "Oh, ya sudah kalau begitu. Semoga nenek itu tidak sampai datang lagi ke sini. Sepertinya cuma agak pikun saja," timpal Bapak. Sepulang Bapak dari kantor, dalam perjalanan menuju rumah, ia melihat si nenek misterius seperti terus mengikutinya. Beberapa kali Bapak minta Pak Usman berhentikan mobilnya hanya untuk memastikan jika yang ia lihat di pinggir jalan adalah sesosok nenek yang mendekatinya semalam. Saat Bapak melihat jelas ke arah sosok itu, mendadak si nenek misterius menghilang dari pandangan Bapak. "Pak, kenapa kok melamun terus panjang perjalanan dan minta berhenti terus?" tanya Pak Usman. Bapak enggan menjawab yang sebenarnya terjadi, malah ia memilih untuk berbohong. "Enggak kok Mas, saya cuma lagi ada banyak pikiran mungkin. Ya udah yuk lanjut lagi perjalanan sebelum keburu maghrib di jalan," jawab Bapak. Baru sampai di rumah, Mama langsung mengajak Bapak berbicara jika siang hari tadi ia melihat lagi ada si nenek bungkuk misterius yang mendatangi Mama. "Pak, tadi siang sewaktu ba'da zuhur, Mama lihat nenek itu sudah masuk gerbang. Mama kan tadi tidur siang. Lalu di jendela kamar Mama ada yang menggedor-gedor dengan wajah yang ketus. Saat Mama keluar, Mama kaget.
Kok bisa nenek yang semalam mama lihat sudah ada di depan pintu rumah? Padahal walaupun siang hari pintu gerbang garasi selalu mama kunci. Mama kemudian tanyakan ada yang perlu apa. Cuma si nenek bilang ngaliyo seko kene iku omahku. Karena mama ketakutan, mama langsung saja tutup pintu rumahnya. Pengakuan mama membuat bapak seperti tercekat tenggorokannya. Ia pun merasakan apa yang mama rasakan semalam, bahkan dihantui sampai hari ini. Malam harinya kini giliranku yang mendapatkan teror dari si nenek bungkuk misterius. Ketika itu beruntung sekali bapak yang terbangun hendak melakukan sholat tahajud, melihatku sedang berdiri di bawah pohon mangga yang ada di halaman teras depan rumah. Bapak kemudian penasaran dan memanggilku, namun aku tidak menjawab. Setelah bapak dekati dan menepuk bahuku, ia baru sadar jika aku tidur sambil berjalan. Dengan segera bapak membopongku masuk ke dalam kamar. Seketika suhu tubuhku mendadak panas, dan saat aku dibangunkan aku langsung berteriak ketakutan sambil memeluk bapak. Aku ingat sebelum tidur aku merasa ada suara perempuan menembang lagu Jawa. Iramanya sangat merdu sekali, dan ketika aku pun terlelap tidur. Dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seorang nenek tua bungkuk dengan memakai kebaya berwarna coklat dengan kain batik. Nenek itu awalnya sangat baik, mengelusi rambutku dan bertanya, "Le, kowe arep melu nang omah mbah ora?" Mendengar tawaran nenek itu, aku langsung menolak dan menjawab dengan halus, "Gak mau mbah, saya maunya pulang aja." Namun ketika wajah si nenek bungkuk itu menjadi merah redam penuh amarah. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menyeret tangan kananku sambil berkata, "Ayo melu aku." Aku sudah mencoba meronta-ronta, tapi anehnya tenaga nenek misterius itu sangat besar dan membuat aku pasrah mengikuti langkahnya. Entah berapa langkah aku berjalan mengikuti nenek itu dengan tangan kanan yang dicengkram kuat oleh si nenek. Akhirnya tiba di sebuah gubuk. Gubuk itu terlihat sangat sederhana dan di dalamnya sangat gelap sekali. Baru kakiku mau melangkah masuk, beruntunglah tubuhku ada yang menahan dan ku dengar suara bapak memanggil namaku. Saat aku terbangun, aku sudah ada di pelukan bapak. Aku lantas menceritakan apa yang menimpaku. Bapak hanya terdiam dan memanggut-manggutkan kepala seperti sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat itu bapak belum memberitahuku kejadian-kejadian aneh yang menimpa bapak dan juga mama saat menempati rumah baru. Aku paham mungkin bapak dan mama tidak mau kalau hal itu diceritakan. Takut akan menjadi kepikiran. Keesokan harinya, bapak kemudian menanyakan kepada Pak Usman yang paham akan ilmu kebatinan agar bisa memberikan pagar goib di rumahku. Bapak yakin jika nenek bungkuk misterius itu bukan manusia. Pak Usman langsung mengantarkan kami untuk mendatangi seorang kiai haji guru. Pak Usman sewaktu dulu menimba ilmu di pondok pesantren. Sesampainya di sana, bapak tanpa berlama-lama segera menceritakan apa yang menjadi kendala kami akhir-akhir ini di rumah baru. Pak Kiai lalu mengambil tasbih dari dalam saku baju kokonya dan melihat ke arah butir-butir tasbih tersebut lekat-lekat. Sepertinya ada yang sengaja menanamkan kodam di tanah kosong yang kini sudah kalian bangun menjadi rumah. Menurut penerawangan saya, sebelum tanah itu dibeli oleh pihak developer perumahan, tanah itu merupakan tanah kosong milik warga. Terang Pak Kiai. Lalu apa hubungannya Pak tanah kosong milik warga dengan kodam yang sengaja ditanam Pak Kiai? Tanya Mama. Pak Kiai kemudian menjelaskan, jika pada umumnya orang Jawa Timur zaman dahulu banyak mengandalkan kodam-kodam yang ditanam di lahan miliknya sebagai bentuk penandaan jika lahan tersebut telah terisi. Namanya dulu di kampung tidak tahu cara mengurus keabsahan pemilikan lahan secara hukum, jadi mereka mengandalkan ajimat yang memiliki kodam untuk menjaga lahan mereka sendiri. Pak Kiai pun meminta untuk bapak mengazani rumah itu dengan 4 arah mata angin, utara, timur, barat,
dan selatan. Terlebih dahulu saat nanti tiba di rumah, dan malam harinya Pak Kiai berjanji akan datang untuk mengambil ajimat goib dan kodam yang masih tertanam di rumah kami. Kami pun segera undur diri dari tempat Pak Kiai dan Bapak. Sesampainya di rumah, kami langsung mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pak Kiai untuk mengazani rumah tersebut dengan 4 penjuru arah mata angin. Saat siang hari tiba sekitar pukul 1, hawa ngantuk luar biasa tiba-tiba yang kami rasakan. Aku pun langsung segera beranjak ke kamar untuk tidur siang. Begitupun dengan Bapak dan Mama. Entah berapa lama aku terlelap, aku kembali dimimpikan nenek bungkuk misterius yang kini wajahnya benar-benar sangat tidak bersahabat. Kalian beraninya melawanku. Kalian harus pergi dari sini. Bahasa sudah diganti ke bahasa Indonesia. Sambil bertolak pinggang, dalam mimpiku aku melihat si nenek bungkuk misterius itu perlahan-lahan wujudnya berubah menyerupai sesosok jin yang menyeramkan, dengan matanya menjadi merah menyala dan rambutnya yang putih perlahan-lahan memanjang dengan sendirinya sampai ke mata kaki. Wajah si nenek bungkuk pun kemudian menghitam serta suaranya menggema mengusir kami bertiga untuk segera meninggalkan rumah baru itu. Aku mencoba membaca-baca doa yang kubisa karena saking takutnya melihat pemandangan menyeramkan yang hanya berjarak tak sampai 1 meter di depan mataku. Untungnya perlahan aku bisa menggerakkan tanganku dan segera terbangun dari mimpi rep-repan di siang hari. Aku kemudian merasa tenggorokanku sangat kering dan bangkit dari tempat tidur lalu mengambil air di dapur. Namun, begitu aku keluar dari kamar, aku langsung dipanggil oleh Bapak dan Mama. "Sel, kamu tadi mimpi yang aneh nggak pas tidur siang?" Tanya mereka agak panik. Iya, tadi aku kena rep-repan sampai susah napas. Makanya ini aku mau ambil air ke dapur, jawabku. "Tuh Pak, bener kan? Jangan-jangan tadi sewaktu tidur siang kita dimimpikan hal yang sama," ucap Mama sambil agak berbisik ke Bapak. Aku yang mendengar bisik-bisik Mama segera menanyakan kembali maksud pembicaraan. Mama menjelaskan jika ia dan Bapak dimimpikan hal yang sama, yaitu didatangi oleh si nenek misterius yang mengusir dari rumah baru kami. Karena Bapak dan Mama menolak si nenek bungkuk misterius itu, wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan sama seperti yang ada di dalam mimpiku. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku segera menceritakan mimpiku barusan kepada Bapak dan Mama. Saat sedang kami berbicara di ruang televisi, dari arah dapur jelas terdengar suara piring dan gelas-gelas berjatuhan, serta ada beberapa yang pecah. Bapak, Mama, dan aku pun langsung berlari menuju ke sumber suara. Di dapur, kami melihat sudah dalam keadaan acak-acakan. Kami berpikir jika mungkin ada seekor kucing ataupun tikus. Tapi setelah dicari-cari ke setiap sudut dapur, tidak ada apapun di sana. Bapak yang terlihat sudah agak panik segera menghubungi Pak Kiai supaya segera datang untuk menarik kodam tersebut dan meminta untuk memagari dengan pagar gaib. "Assalamualaikum Pak Kiai. Pak, keadaan di rumah saya semakin genting. Bisa tidak Pak untuk segera datang? Keadaan dapur saya pun sudah berantakan seperti ada yang sengaja membanting-banting barang," ucap Bapak di telepon. Terlihat Bapak menjawab iya dan iya sambil manggut-manggutkan kepala dan tak lama telepon ditutup. "Gimana Pak? Apa Pak Kiai bisa datang lebih cepat ke rumah kita?" tanya Mama. "Bisa Mah, cuma mungkin setelah ba'da asar. Beliau masih ada keperluan di luar," jawab Bapak. Tiba saat yang ditunggu, Pak Kiai datang dengan Pak Usman setelah habis ba'da asar. Begitu sampai, Pak Kiai langsung melihat ke arah pohon mangga yang berada di teras depan rumah. Seketika Pak Kiai langsung duduk bersila di bawah pohon itu dan mulutnya membaca-bacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Asap tipis perlahan keluar dari salah satu bagian ranting pohon dan disertai muncul ada bau yang terbakar. Pak Kiai dengan cepat bangkit berdiri
dan segera menempelkan tangannya ke arah asap tipis. Tak disangka, ternyata muncullah sebuah potongan kain putih menyerupai kain kafan yang kumal, dan di dalamnya itu terdapat gumpalan rambut. Pak Kiai pun langsung memasang pagar goib di rumah baru itu supaya tidak ada lagi hal-hal mistis yang kami terima saat menempati rumah baru. Akhir cerita, setelah Pak Kiai berhasil mengambil kodam ajimat yang terkubur di dalam rumah baru, memang gangguan mistis tidak pernah lagi kami rasakan. Hai, terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritanya. Please komen kalian lebih suka cerita kriminal atau horor atau gimana, untuk mendukung berkembangnya YouTube aku. Dan thank you banget buat kalian yang ngedengerin sampai akhir. See you di cerita selanjutnya.